Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, baiklah dimanapun sahabatku, dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bikin konten part kedua ya, bersama dengan Om Ajas. Om Ajas ini kemarin memiliki keluhan kanker payudara ya. Jadi buat teman-teman bisa yang penasaran bagaimana bisa dilihat di video sebelumnya. Oma, bagaimana kabarnya saat ini? Kondisinya saat ini bagaimana? Setelah kurang lebih berapa hari di sini? 8 hari. 8 hari ya. Ya, alhamdulillah, dan saya banyak bersyukur sekali kepada Allah. Juga berkat doa teman-teman atau saudara-saudara saya yang di jauh, ya alhamdulillah saya menemukan pengobatan ini yang saya alami, ya alhamdulillah saya rasakan tuh penuh dengan hikmah. Yang pertama saya datang ke sini itu hari Selasa, setelah diterapi 2 kali, alhamdulillah saya merasakan banyak perubahan, terus dan akhirnya sampai saat ini sudah mencapai 8 hari. 8 hari. Yang alhamdulillah kondisi saya sekarang, yang awalnya saya mempunyai banyak keluhan, yang paling utama yaitu tadi kanker payudara, karena itu memang dokter bedah dan itu sudah dianjurkan untuk operasi ya. Awalnya saya sempat bingung, karena saya paling takut untuk menjalani operasi. Saya juga berpikir operasi itu belum tentu menyelesaikan masalah bagi saya, dan akhirnya saya dengar ada pengobatan ini, ya saya jalani dengan penuh ikhlas, dengan penuh yakin untuk melangkah. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah semua yang saya rasakan di tubuh saya, keluhan-keluhan saya selama ini, alhamdulillah. Pokoknya ya alhamdulillah sekali. Dan akhirnya saya besok ini ya yang ke-9 hari sudah boleh pulang. Jadi ya intinya itu tadi, saya sangat berterima kasih, sangat alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ini ya Ma, kan tadi bilangnya keluhan-keluhan penyakit-penyakit yang lain gitu kan ya. Jadi nggak ada gitu kan. Emang sebelumnya selain keluhan kanker payudara itu sakit-sakit apa aja yang dimiliki? Ya, yang pertama tuh sakit mah, perut sering kembung ya. Sakit kepala tuh udah lama sekali, bahkan udah bertahun-tahun sering sakit kepala. Ketika telat makan sedikit, ya makan kepala sakit. Itu saya juga mempunyai vertigo. Mata punang-punang. Itu sudah berapa lama itu Mas? Sudah bertahun-tahun ya. Mungkin udah kalau 10 tahun sudah. Tapi alhamdulillah di pundak saya itu sering berat. Ya kalau udah mulai berat begitu udah pasti itu timbul yang kayak sakit kepala. Dulu juga kayaknya pernah divonis mau stroke ringan ya, yang di sakit sakit kepala. Sakit kepala gejala. Berobat di rumah sakit itu, sempat juga dirawat, itu dibilangnya itu gejala stroke, penyumbatan di otak, ya penyumbatan pembuluh darah ke saraf. Alhamdulillah sekarang saya merasakan banyak perubahan gitu. Selain dari kanker payudara, jadi semua keluhan yang ada di tubuh saya ini alhamdulillah. Semenjak tadi 9 hari full di sini ya, 9 atau 8 hari. Yang hari ke-9-nya. Jadi semenjak 8 hari di sini, contohnya keluhan yang kayak asam lambung mual, sakit kepala, atau yang sakit pinggang tadi ada ya? Sakit pinggang? Ya, sakit pinggang punya dulu. Ketika bangun tidur itu pasti sakit pinggangnya ya. Itu Kambun ada sakit enggak? Ya semenjak diterapi di sini, insya Allah, alhamdulillah. Keluhannya tadi perlahan-lahan, kayak yang sakit mah itu tadi, kalau masih baru saya datang ke sini masih ada sih saya rasakan, karena perjalanan dari tadi saya ke sini kan jauh, otomatis sudah pasti telat makan gitu. Dan tapi setelah diterapi, dah mulai hari keduanya lagi, dah nggak ada ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang merasakan mual bahkan saya makan pun di sini kadang sampai jam 10, kadang jam 9 baru makan, padahal sebelumnya kalau saya di rumah itu
jam 8 tuh udah paling lambat saya tuh makan. Paling lambat jam 8 Ya, ya. jam 8 itu udah merasakan kekambuhan gitu. Kambuh. Udah mulai pusing, udah mulai gemeter badan. Tapi di sini makan jam 10, jam 11 ya perasaan Biasa aja. biasa aja. Makannya banyak mana? Di sana apa di sini? Ya banyak di sini. Lebih banyak di sini ya. Padahal saya makan di sini tuh yang ibaratnya yang rutin itu cuma 2 kali. 2 kali. Nanti jam 10 itu nanti udah sore habis asar gitu. Kalau di rumah itu bahkan sampai 3 atau 4 kali. Apalagi mau tidur tuh pasti saya tuh makan. Dulu pas di rumah itu setiap hari ada sakit kepala enggak? Enggak. Ya walaupun enggak setiap hari tapi sering. Sering gitu ya. Ya sering, 3 hari sekali. Apalagi Vertigo tadi ya. Apalagi kalau namanya kambuh emah ini, pasti. Jadi kan besok ini sudah boleh pulang ini ya. Bisa diceritakan Kak bagaimana perasaannya ketika pertama mau ke sini? Otomatis kan masih dalam hati ya ikhtiar gitu ya, ikhtiar berobat, cuman kan belum penuhnya mengenal pengobatan ini gitu kan. Perasaannya bagaimana? Ya, masih awalnya ragu, sih saya tuh ya baru dengar terapi, sempet berpikir sedikit sih, sedikit masa iya sih dengan terapi dengan gerakan begitu aja kok bisa menyembuhkan. Tapi saya itu berpikir lagi yang namanya Allah itu kalau memang Allah menghendaki, jadi saya berfokus seperti itu. Nah, biarlah saya nekat ke sana. Kalau memang Allah menghendaki dengan jalan pengobatan yang seperti ini, ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, saya yakin melangkah, ya walaupun dengan saya berangkat sendiri, tapi saya nekat meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Saya nekat karena bergantinya jam, bergantinya waktu, bergantinya hari, keyakinan yang ada di hati saya itu semakin dalam. Makanya akhirnya saya berpikir waktu itu sempat ada 4 atau 5 hari sebelum berangkat masih berpikir iya berangkat enggak. Jadi akhirnya suatu hari saya udah keyakinan saya udah bulat, udah matang, nekat berangkat sendiri dengan meninggalkan anak-anak, meninggalkan suami. Ya itu tadi yang ada dalam hati saya cuma yakin dan percaya sama Allah, kalau Allah menghendaki itu pasti sembuh. Setelah sampai di sini ya sehari 2 hari saya jalani, saya rasakan, dan akhirnya perubahan penyakit saya itu semakin ada. Jadi saya semakin yakin, semakin yakin. Ya. Dan alhamdulillah sekali sekarang saya sudah boleh pulang dan saya sendiri merasakan banyak alhamdulillah. Yang awalnya keluarga saya, bahkan saya sendiri yang sampai mau makan rasanya tidak ketelan makan, tidak bisa merasakan tidur nyenyak. Alhamdulillah sekali dengan rasa tuh saya tuh pulang membawa hikmah, membawa keberhasilan. Yang awalnya saya tuh punya ada keraguan sedikit ya. Makanya saya mohon kepada teman-teman atau saudara-saudara atau sobat-sobat yang ada di luar sana, kalau memang mempunyai keluhan-keluhan seperti saya atau keluhan lain, ya tidak ada salahnya untuk mencoba pengobatan seperti ini. Karena kalau bagi saya berpikir yang namanya pengobatan dokter atau operasi itu belum tentu menyelesaikan masalah. Itu kalau bagi saya yang sudah mengalami ya. Ya mudah-mudahan saudara-saudara saya di luar sana bisa melihat atau mendengar. Dan jadi jika ada yang punya keluhan ya silakan untuk mencoba. Ya mudah-mudahan keberhasilan seperti yang saya rasakan. Jadi begini ya, mungkin kalau orang mengenal penyakit, ketika mungkin orang beranggapan ketika pengobatan pas itu hanya menyembuhkan satu penyakit. Jadi kita nggak ada namanya berpikir seumpama datang satu pasien itu memiliki keluhan satu seperti kanker payudara. Kita tidak hanya menyelesaikan satu penyakit, jadi kita sistemnya tidak satu-satu, jadi kita grosiran gitu kan. Makanya banyak dari pasien-pasien yang bilang, oh sakitnya awalnya yang tadi tidak disebutkan, jadi itu hilang, jadi dia merasa kaget juga, sakit saya yang awalnya kok bisa hilang juga. Yang kayak seperti
seperti saya yang saya rasakan memang ya cuma yang saya khawatirkan ya cuma kanker payudara. payudara tadi ya. Ke yang lain-lainnya kayak vertigo, mah Iya, itu terlupakan. saya tuh udah enggak memikirkan penyakit yang seperti itu karena seperti itu sudah lama di dalamnya udah hal biasa begitu. Jadi mungkin apa pesan atau doa buat guru kita yang menemukan terutama Ustadz Haris Mujahid, karena guru kita Ustadz Haris Mujahid itu kan sudah duluan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan beliau itu dengan murid-muridnya, dengan ilmu yang diwariskan ke kita itu bukan macam-macam, tapi hanya satu yang beliau ketika nanti ada satu orang saja yang mendoakan beliau gitu kan. Jadi mungkin adakah harapan atau yang mau disampaikan buat atau doa lah untuk guru kita Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ini? Ada yang mau dianukan nama? Saya sebagai pasien dari terapi PAS ya, dari terapi PAS yang awalnya tentu ada gurunya ya seperti ini almarhum Ustadz Haris Mujahid. Ya karena saya udah merasakan keberhasilan berobat seperti ini, saya berdoa semoga waktu dia masih hidup dan sekarang dia sudah menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, semoga semua dosa-dosanya diampuni. Semoga Allah melapangkan alam kubur bagi beliau. Semoga Allah bisa menerima beliau di sisinya. Amin. Dan semoga saya berharap untuk murid-muridnya bisa menjalankan amanah-amanah beliau. Itu yang saya harapkan. Para murid-muridnya semua saya berharap bisa menjalankan amanah apa yang memang diamanahkan dari almarhum. Ya, mudah-mudahan kita juga mohon doanya Allah semoga kita selalu bisa menjaga ilmu ini, selalu menerapkan ilmu ini, menyiarkan ilmu ini. Dengan ilmu ini juga kita bisa membangkitkan umat muslim lah ya. Karena target kita bukan hanya sekedar mengobati, tapi kita berkontribusi positif dalam peradaban kesehatan dunia. Jadi ketika kita berbicara dunia itu bukan hanya ada di Pasir aja, ada di Kalimantan Timur aja, atau bahkan hanya ada di Indonesia aja, tapi kita berbicara dunia seluruh. Ya mudah-mudahan kita muridnya ini bisa mengembangkan ke seluruh dunia ini dan bisa menopang kebangkitan umat Islam di dunia. Ya mungkin cukup sekian aja sharing dari kami. Buat teman-teman yang memiliki keluhan bisa konsultasikan kepada kami di nomor bawah. Kami Geria Sehat Hidayatullah Waro mengucapkan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.